Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya Barkah Maharani SPDGR CGP Angkatan 11 dari SDN 18 Sungai Pandahan Kabupaten Pasaman. Modal refleksi yang saya gunakan yaitu 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama yaitu peristiwa, momen yang paling penting atau mencerahkan atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun dan tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Dan saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid, guru berperan menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak. Peristiwa momen yang paling penting, mencerahkan, atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saya jadi mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga dapat menjalani kelima peran guru penggerak. Dan saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Nah, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah yang pertama pada modul 1.1 saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memberikan pemahaman bahwa pembelajaran sejatinya bersifat menuntun. Sehingga terkoneksi dengan modul 1.2, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak kepada murid. Nah, yang kedua, untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan bangun dari mimpi panjang. Saya harus menjadi guru yang lebih baik lagi, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta saya harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, saya mendapat pencerahan bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Yang ketiga, saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat semua aspek. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Yang kedua, setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Yang ketiga yaitu murid hanya objek pembelajaran. Guru hanya bertugas mentransfer materi pembelajaran saja tanpa memperdulikan penanaman nilai-nilai karakter. Nah, sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahliannya masing-masing. Ibarat seekor ikan tidak harus mampu terbang, maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu saja, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir itu murid adalah subjek pembelajaran. Guru hanyalah fasilitator. Guru harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, penerapan ke depannya. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu penerapan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama itu melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua itu melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.